Halo semuanya, ini Mr. D. Welcome back to our Sunday service ya. Kemarin diajarin Miss Lily, masih bahas katekismus nomor berapa ya? Iya bener, katekismus nomor 49. Yuk kita baca sama-sama. Pertanyaan 49. Di manakah Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya dan duduk di sebelah kanan Bapa. Where is Christ now? Christ rose bodily from the grave on the third day after his death and is seated at the right hand of the Father. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa sekarang Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya, friends? Duduk di sebelah kanan artinya dia memerintah dan berkuasa atas segala hal. Arti yang lain, dia juga menjadi perantara atau pembawa pesan kita kepada Bapa. Kita semua dapat ditebus karena Yesus telah menjadi perantara kita melalui darahnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar pertanyaan katekismus ke-50. Yuk baca sama-sama. Pertanyaan 50. Apa arti kebangkitan bagi kita? Kristus menang atas dosa dan maut dengan bangkit secara fisik, sehingga semua orang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan dalam kehidupan baru, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal di dunia yang akan datang. What does Christ's resurrection mean for us? Christ triumphed over sin and death, so that all who trust in him are raised to new life in this world and to everlasting life in the world to come. Nah, siapa di sini yang tahu urutan cerita dari Tuhan Yesus sebelum kita bahas tentang katekismus ini? Tahu semuanya ya. Tuhan Yesus harus mati dan menebus dosa kita. Tapi kita tuh harus ingat loh bahwa Yesus tidak hanya mati di dunia ini, tetapi dia juga bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga, sama yang seperti yang sudah dijelaskan di katekismus sebelumnya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, maka Yesus bukanlah Tuhan dan sama seperti kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih makna dari kebangkitan Tuhan Yesus di kehidupan kita. Ketika Yesus bangkit, artinya dosa kita sudah diampuni. Kita yang dulunya sudah mati, kita sekarang memiliki hidup yang baru. Jadi segala dosa yang friends miliki di masa lalu sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, friends di sini ingat gak cerita tentang Lazarus? Cerita ini ada di Yohanes 11 ayat 38 sampai 57 ya, friends. Nah, sini coba Mister ceritakan. Jadi Tuhan Yesus punya teman bernama Lazarus. Dan saat itu Lazarus sedang sakit. Akhirnya Lazarus meninggal. Saat itu Yesus masih ada di luar kota dan dia tidak ada bersama-sama dengan Lazarus. Ketika Yesus datang ke makam Lazarus, Yesus disambut oleh Maria dan Marta yang sedang sangat bersedih dan menangis karena kematian saudaranya. Yesus pun ikut bersedih. Namun, akhirnya Yesus menyuruh orang-orang di sana untuk membuka kuburnya dan berkata, "Keluarlah Lazarus." Dan akhirnya Lazarus pun keluar. Wow, dia bangkit dari kematian. Nah, kita itu sama seperti Lazarus loh, friends. Kita semua sebenarnya sedang mati dalam dosa. Tetapi karena kebangkitan Yesus, kita akhirnya juga seperti Lazarus bangkit dari kematian kita akan dosa. Tidak hanya itu, kebangkitan Tuhan Yesus juga berarti nanti
orang percaya akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan di kehidupan baru. Apa itu mister tubuh kebangkitan? Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang tidak merasakan kesakitan dan penderitaan. Jadi, kebangkitan Yesus membangkitkan kita dari dosa dan juga nanti akan memberi kita tubuh kebangkitan, ya friends ya. Nah, yuk kita ulang katekismus hari ini. Baca sama-sama ya. Pertanyaan 50. Apa arti kebangkitan bagi kita? Kristus menang atas dosa dan maut dengan bangkit secara fisik, sehingga semua orang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan dalam kehidupan baru, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal di dunia yang akan datang. What does Christ's resurrection mean for us? Christ's triumph over sin and death, so that all who trust in Him are raised to new life in this world and to everlasting life in the world to come. Oke, sampai sini dulu ya friends ya katekismus nomor 50. See you next week.